wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Matan Abi Syuja', dan minggu kemarin kita telah membahas jenis-jenis najis, dan terakhir adalah yang kita bahas bahwa al-mayyitatu kulluha najas, bangkai semuanya najis kecuali bangkai ikan dan juga belalang. Dikarenakan apa? Dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian itu bangkai. Dan salah satu sebabnya adalah innahu rijsun, artinya kotor, dan kotor itu najis. Maka bangkai semuanya najis, ya. Nanti ada pengecualian, kulitnya yang bisa digunakan ketika sudah disucikan, yaitu disucikan dengan dibag samak, ya. Kemudian ada pembahasan yang lain, ya, termasuk jenis najis atau tidak ketika dia keluar dari mulut, muntah. Kalau dia keluar dari belakang, positif najis, ya. Kalau dia keluar dari belakang itu positif najis. Kalau dia keluar dari depan, muntah, apakah dia termasuk najis? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, muntah itu juga termasuk najis. Muntah itu juga termasuk najis. Karena kenapa? Karena dia sudah masuk proses yang terjadi di dalam perut kita. Entah itu keluar dari bagian belakang ataupun dia keluar dari mulut, maka dia disebut najis. Ada pendapat Imam Malik rahimahullah, beliau memberikan pengecualian. Pengecualiannya bagaimana? Kalau muntah itu sudah berubah bentuknya, maka dia najis. Contoh makan mie goreng misalnya, habis itu naik mobil, kemudian 2 jam setelah itu mabuk muntah. Ketika muntah itu tidak ketingok lagi mie goreng, tak bentuk-bentuk apa ya, paham ya? Nah, ini najis sudah, ya, ini sudah disebut najis.
Tapi ketika muntah itu tidak berubah, karena nuwe gili semangat, apa misalkan berbuka puasa, semua pemakan ada dihidangkan, jadi dipasok bae semuanya, sehingga full itu tadi, itu perut itu tadi, ya. Ketika full perut itu sholat, ketika sholat misalkan pas sujud lama-lama, setelah sholat dia muntah, dan muntahnya itu agak macam itulah bentuknya, karena belum diproses dari perut itu tadi, ya. Yang keluar itu agak pempek, misalkan agak bakwan dan lain-lain sebagainya. Maka kata Imam Malik, ketika dia belum berubah bentuknya, tidak disebut najis, tidak disebut najis. Allahu alam ya, najis muntah itu termasuk najis. Adapun misalkan ketika kita muntah, maka percikan-percikan muntah yang kena apa namanya celana kita misalkan ataupun baju kita, percikan-percikan itu yu'fa anhu, dimaafkan. Arti misalkan kita muntah di perjalanan, percikannya itu kena celana kita, bukan berarti kita harus ganti celana, ya. Percikan itu menjadi najis yang dimaafkan, menjadi najis yang dimaafkan. Jadi seperti itu. Pembahasan selanjutnya, wa yughsalu al-ina'u min bulughil kalb. Ketika ada anjing menjilat bejana atau babi menjilat bejana. Bejana ini tempat untuk menampung air. Maka dia harus dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahunna bit-turab. Salah satu cuciannya itu menggunakan debu, ya. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah berkata, iza walagal qalb fil ina'i ahadikum fal yurikhu thummal yaghsilhu sab'a marratin. Kalau ada anjing yang menjilat bejana kalian, maka buanglah airnya. Airnya dibuang. Dan cucilah tempat itu tadi dengan 7 kali cucian. Ini hadisnya. Salah satu cuciannya dengan turab. Wa'afiruhu thaminah fit turab. Dan tutuplah cucian yang terakhir dengan debu. Kata Rasulullah SAW. Ya. Dan ini yang disebut dengan ibadah tauqifi. Cara ibadahnya sudah ditetapkan. Ngapain harus 7 kali? Ya sudah ditetapkan 7 kali. Jangan nanya boleh lah. Ngapain ada 5 kali baik? Nanya boleh. Ya. Ngapain tidak pakai sabun baik? Tidak pakai sabun, tapi pakai tanah. Ngapain pakai tanah? Ya sudah, itu ibadah tauqifi namanya. Dan ketika kita beribadah melakukan itu, artinya kita sedang dalam berburu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan barang-barang di zaman kita inilah, Masya Allah banyak ya, ada Baiklin misalkan, alat bekam itu baik. Ngember saya pakai Baiklin setengah jam direndam, perbandingan 10 banding 7 misalkan. Ngapain dak jilatan anjing tadi langsung baik dihirapkan Baiklin, kan hilang bekas anjing itu tadi. Tapi Rasulullah menyebutkan tidak usah, tetap menggunakan tanah, tetap menggunakan tanah, ya. Dan ini yang disebut dengan ibadah tauqifi tadi. Hadis ini menyebutkan, mengajarkan kepada kita bahwa anjing itu najis berat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dari depan sampai belakang najis.
Kalaupun terkena bulunya, terkena gigitannya, terkena liurnya, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu, ya, dengan tanah tadi. Macam mana 7 kali itu maksudnya? Siram 7 kali. 1, 2, 3, tempat najis itu tadi. 4, 5, kemudian 6, ambil tanah ya. Usap tempat najis tadi dengan tanah, kemudian bilas 7 kali. Selesai. Jadi bukan 7 kali sabun puli, siram sabun puli, bukan macam itu. Ya. Tapi cukup siram dengan air sebanyak 7 kali, kemudian ambil tanah, kemudian siram. Ya. Ngapain ada 1 kali baik? Kataku tadi tuh, jangan ditanya. Gitu ya. Jangan ditanya. Ya. Maka anjing najis berat. Ya. Ada pendapat yang lain. Lagi-lagi pendapatnya Imam Malik. Imam Malik ini menyelisih Imam Syafi'i dalam perkara anjing. Ya. Dalam mazhabnya Imam Malik, air yang dijilati anjing, airnya tidak najis, tapi bejananya dicuci 7 kali. Konsentrasi yuk. Airnya tidak najis, bejananya dicuci 7 kali. Paham enggak? Ya, itu mazhabnya Imam Malik. Kenapa? Imam Malik mempunyai hadis. Rupanya hadis ini yang Rasulullah SAW menyuruh untuk buang air, Imam Malik meriwayatkan dak de lafaz dibuang, tapi lafaznya cuma disuruh untuk cuci saja. Makanya pendapat Imam Malik menyebutkan mencuci bejana 7 kali itu ibadah, bukan berarti menandakan najisnya liur anjing. Kalau misalkan menandakan liur anjing itu najis, ketika hilang najisnya sudah cukup, tidak usah dicuci lagi. Paham tidak maksudnya? Ya, ini misalkan ada bekas liur anjing, cuci hilang, misalkan ya, hilang dia. Ketika sudah hilang najisnya, tidak perlu lagi dicuci 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kata Imam Malik, dikarenakan ini ibadah, walaupun dia sudah hilang, tetap cuci sampai 7 kali. Ini perkataannya Imam Malik. Makanya mazhabnya Imam Malik, ketika air itu dijilati anjing, airnya itu tidak ada najis. Ya, tapi tempatnya itu harus dicuci 7 kali. Ya, harus dicuci 7 kali. Itu mazhabnya Imam Malik. Tapi mazhab Imam Syafi'i, kalau airnya lebih dari 2 kullah, maka dia tidak najis. Ya, kalau airnya itu lebih dari 2 kullah, maka dia tidak najis. Ya, dia seperti itu. Kemudian wa yungsalu bin sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi. Kemudian najis-najis yang lain cukup dicuci 1 kali, tidak perlu sampai 7 kali. Bagaimana dengan babi? Kalau terkena babi misalkan, apakah harus dicuci 7 kali? Mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat kalau masalah babi ya. Pendapat yang terbaru ya, pendapat yang baru dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bahwa bekas babi itu juga harus dicuci 7 kali. Karena kenapa? Karena babi itu diharamkan di dalam Al-Quran, dan anjing diberi rukhsah dalam Al-Quran. Anjing apa? Anjing penjaga, anjing pemburu, anjing terlatih.
ya, diberikan rukhsah kalau anjing. Tapi kalau babi tidak ada ceritanya babi babi penjaga kebun misalkan, tidak ada ceritanya, ya. Kalau babi itu mutlak haram deh, ya, mutlak haram. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika anjing dicuci 7 kali, maka babi itu lebih diutamakan untuk dicuci 7 kali. Karena babi itu dalilnya dalil Al-Quran. Gitu ya. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Abi Syuja'. Tapi pendapat yang lama dari mazhab Imam Syafi'i menyebutkan babi itu sama dengan yang lain, cukup dicuci 1 kali saja. Kenapa? Karena anjing itu tadi nilainya ibadah, perintahnya untuk 7 kali. Ya, itu pendapat yang lama. Ya. Jadi najis-najis yang lain itu cukup dicuci 1 kali saja sampai hilang najis. Menhakali cuci lagi ada najis itu, ya cuci lagi lah, ya. Jadi seperti itu, cukup 1 kali cuci saja dan tidak perlu menggunakan turab, tidak perlu menggunakan debu, ya. Wassalasul afdal. Tapi kalau mau dicuci 3 kali itu lebih afdol, ya. Kalau mau dicuci 3 kali itu lebih afdol. Apa dalilnya? Imam Ibnu Daqiq menyebutkan dalilnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadaihi fi ina'in hatta yaghsiluhuma thalathan." Barang siapa yang bangun dari tidurnya, janganlah dia menyentuh air sebelum dia cuci 3 kali, kata Rasulullah. Ya, sebelum dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu aw yaduhu. Sesungguhnya dia itu tidak tahu tangannya itu di mana ketika dia tidur. Apakah tangannya itu menyentuh najis atau tidak? Ya, ditakutkan tangan ini menyentuh najis, ya, maka jangan menyentuh air terlebih dahulu. Ya, jangan menyentuh air terlebih dahulu. Dan di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk mencucinya 3 kali. Maka najis yang belum pasti disunahkan untuk dicuci 3 kali, apalagi najis-najis yang lah pasti. Paham ya? Apalagi najis-najis yang sudah pasti. Ya, ini dalilnya qiyas. Ya, dalilnya qiyas. Jadi misalkan becibok 3 kali hiram dapat pahala dalam mazhab Syafi'i. Paham? Becibok 3 kali hiram dapat pahala dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Karena disunahkan dengan dalil qiyas, ya. Hadis ini sendiri menyebutkan, ya, hadis yang Anda sebutkan tadi, para ulama menyebutkan hukum mencuci tangan ketika bangun tidur, ya, hukum mencuci tangan ketika bangun tidur hukumnya sunnah. Dan ketika kita menyentuh air, maksud menyentuh itu bukan air yang mengalir, tapi air yang air yang tidak ada bergerak, air yang tergenang, air yang ada di ember misalkan. Nah itu dia, ya. Kita menyentuh air itu misalkan, apa hukumnya? Hukumnya boleh, masih digunakan, ya. Dikarenakan makruh saja menurut jumhur ulama. Artinya misalkan kalau kita tidak ada cuci tangan, air itu makruh digunakan. Tapi bukan berarti batal wudunya. Paham ya? Bukan berarti wudunya batal, tapi makruh digunakan air ini. Ngapain? Karena tidak dicuci tangan dulu tadi itu.
3 kali. Ya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad diwajibkan 3 kali. Ya. Diwajibkan untuk 3 kali cuci. Kalau dia tidak dicuci 3 kali, berdosa dan airnya tetap bisa digunakan. Ini pendapatnya Imam Ahmad, karena ada lafaz jangan kamu pegang air itu. Kalimat jangan itu apa? Perintah. Ya, kalau perintah dilanggar berdosa. Nah itu kata Imam Ahmad. Ya. Kemudian wa idza takhallalatil khamr. Sekarang membahas tentang khamr. Khamr ini minuman keras. Ya. Idza takhallalatil khamr, kalau cuka dibuat dari khamr. Khamr ini minuman keras. Cuka ini minuman keras enggak? Bukan ya. Digunakan untuk lauk biasanya ataupun untuk memasak. Ya, proses pembuatannya ya aku tidak tahu juga macam mana. Ya, tapi di zaman Rasulullah SAW ketika misalkan kurma, rendaman kurma agak lama direndam, maka dia mengeluarkan efek memabukkan. Semakin lama lagi dia berubah menjadi cuka. Rendaman kurma itu tadi. Ya, semakin lama dia direndam, dia berubah menjadi cuka. Jadi fase pertama itu air rendaman kurma, nabith namanya. Kemudian ketika rendaman itu memasuki 7 atau masuk minggu kedua, itu pacak mabuk air rendaman kurma itu. Ya, dia mengeluarkan gas biasanya. Ketika lebih lama daripada itu rendaman kurma itu tadi, maka dia bisa menjadi khol. Khol itu apa? Cuka tadi. Ya, dia bisa menjadi cuka. Nah, maka misalkan bagaimana kalau cuka itu terbuat dari khamr? Tadi kan fase kedua tadi. Dari khamr. Apa kata beliau? Kalau dia perubahannya alami dari rendaman kurma. Rendaman kurma berubah menjadi minuman keras tadi ya. Dari minuman keras dia berubah secara alami dikarenakan dia disimpan terus-menerus, berubah jadi cuka secara alami, maka cuka itu tidak najis dan boleh untuk digunakan. Ya, cuka itu tidak najis dan boleh untuk digunakan. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Tapi kalau ada campuran yang lain, khamr tadi, ada campuran yang lain, kemudian campuran itu merubah khamr ini menjadi cuka, maka cuka itu tidak boleh untuk digunakan. Tetap hukumnya sebagai khamr, sebagai minuman keras. Apa khamr itu? Ya, minuman keras itu apa? Kullu muskir, setiap yang memabukkan. Ya, setiap yang memabukkan. Entah itu diambil dari rendaman anggur ataupun kurma. Ya, entah itu diambil dari rendaman anggur atau kurma atau yang lainnya. Yang lainnya itu ya sesuatu yang memabukkan intinya. Yang dia itu ketika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit juga diharamkan. Paham ya? Jadi kalau kita minum banyak-banyak, kembung efeknya kan? Kembung. Tapi kalau kita minum khamr banyak-banyak, hilang akal itu. Ketika akal itu sudah hilang, berarti sedikit pun tidak boleh. Jangan nyicip lo apa rasanya. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Gitu loh. Jadi kalau cuka yang dibuat dari khamr dan perubahannya itu alami, maka cuka itu halal. Tapi kalau cuka itu dibuat
dari minuman keras, khamr, yang ada campuran dari manusia, maka dia menjadi haram. Ini yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat yang lain. Ya, pendapat yang lain itu menyebutkan bahwa cuka itu dilihat dari hasil akhirnya. Ya. Karena kenapa? Karena dia melalui proses itu juga. Tadi itu rendaman kurma. Ketika dia masuk fase kedua, dia menjadi khamr kan? Nah, ketika dia masuk fase ketiga, khamr ini berubah lagi zatnya. Entah itu dengan campur tangan manusia ataupun dia berubah secara alami, yang penting dia dari khamr sebelumnya. Nah, ini pendapat yang kedua ini menyebutkan tidak jadi masalah, ya, dibuat dari khamr. Yang penting hasil akhirnya itu adalah cuka. Ya, hasil akhirnya itu adalah cuka, dan dia dibuat dari bahan yang awalnya itu halal. Apa bahan awal? Kurma, kemudian anggur, yaitu apel biasanya, ya, itu bahan-bahan awalnya. Jadi ketika dia sudah dibuat dari bahan yang halal, kemudian dia melalui proses, ternyata di pertengahan proses itu dia berubah menjadi khamr yang memabukkan, tapi kita niatnya itu untuk membuat cuka di ujungnya, maka dia tetap halal. Ini pendapat yang kedua, ya. Apa maksud pengarang kitab menulis ini? Beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa khamr itu najis, ya, sesuatu yang memabukkan itu najis, dan najisnya harus dicuci. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, semua yang memabukkan najis dan harus dicuci, ya. Dan dalilnya adalah perkataan Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Ya, sesungguhnya minuman keras, judi, ya, khamru wal maisir wal ansab. Ansab itu meramal, ya. Wal azlam sama, ya, perbintangan. Sesungguhnya itu termasuk amalan-amalan setan, ya, dan dia kotor, maka jauhilah, kata Al-Quran. Perintah untuk menjauhkan ini menandakan najisnya dia, ya. Dan ini pendapatnya jumhur 4 mazhab, ya. Pendapatnya jumhur 4 mazhab, kecuali sebagian kecil dari ulama yang menyebutkan bahwa khamr itu tidak najis tetapi haram untuk diminum, ya. Dia tidak najis tapi haram untuk diminum, gitu loh, ya. Dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin yang menyebutkan khamr itu tidak ada najis tapi haram untuk diminum, ya. Bagaimana dengan minyak wangi yang beralkohol itu? Tidak najis, tidak dia? Mazhab Syafi'i najis, gitu loh. Mazhab Imam Syafi'i najis. Cuman pertanyaannya, apakah minyak wangi itu digunakan, zat minyak wangi itu digunakan untuk konsumsi khamr? Ada tidak? Tidak ada kan? Maka jangan disamakan, saudaraku toh. Paham ya? Jangan disamakan. Kalau alkohol itu memang digunakan untuk konsumsi khamr, dikonsumsi, ya, maka bisa dia menjadi najis. Tapi kalau misalkan dia itu memang pewangi deh, paham ya? Contohnya buhur itu. Buhur itu kan pewangi, ya. Mendimakan mabuk gitu,
Buhur itu. Kayu buhur itu ya, yang ditembung bahasa kita ya, apa ini? Garu. Ya. Cobalah makan garu tuh. Mabuk deh kita kira-kira. Oh, mabuk, pecah muntah. Ya. Karena apa? Karena beda dia. Ini memang digunakan untuk wewangian, ini memang digunakan untuk konsumsi. Ya. Dan kenapa khamr itu disebut najis? Karena awalnya dia itu untuk dikonsumsi. Tapi ternyata ketika dia dikonsumsi dalam jumlah yang banyak memabukkan, maka haram hukumnya. Ya. Tapi ada zat lain yang memang digunakan untuk minyak wangi. Dan kalau diminum minyak wangi itu mabuk. Benar kan? Bukan berarti minyak wangi itu haram. Karena zatnya berbeda. Gitu loh ya. Maka pendapat ana pribadi ini, ya, minyak wangi yang ada alkoholnya tetap boleh digunakan untuk sholat. Ya, ini kesimpulan hukum. Ngapain? Tadi kataku, minyak wangi berbeda dengan khamr yang untuk dikonsumsi. Ya, minyak wangi berbeda dengan khamr yang untuk dikonsumsi, gitu loh. Walaupun sebagian ulama misalkan menyebutkan lebih baik jangan menggunakan minyak wangi yang ada alkoholnya, yaitu ijtihad dari para ulama. Ya, dia seperti itu. Jadi ini sesuatu yang najis. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Hah? Sampai? Muntah dikategorikan najis pada keluar. Kalau udah keluar, otak di mulut ditelan kembali. Nah, itu gimana? Apakah kategori najis atau tidak? Benda dia keluar enggak wah? Benar enggak? Benda dia keluar, dia masuk pulih. Macam mana disebut najis? Tidak ada najis dia. Dia ketika keluar itu disebut najis. Ditelan dia beli. Kalau memang dia belum keluar dari mulut ya, masih di dalam badan kita ini ya, itu belum dihukumi sebagai najis. Ya, belum dihukumi sebagai najis. Ketika dia keluar itu ya sudah. Ya, itulah kita menghukuminya sebagai najis. Gitu loh. Di situ kita menghukuminya sebagai najis. Ada orang seperti ini ya, berpikir ketika itu sampai ngapai ketika kita keluarkan kotoran ini disebut najis? Padahal sebelumnya najis itu ada di badan kita ya. Benar gak? Benar kan? Berarti ketika kita sholat, yang belum ada di keluar tuh kita sedang membawa najis berarti. Benar gak? Nah ini polanya. Dia tidak tahu pemahaman najis itu apa. Najis itu kalaulah keluar. Kalau gak di dalam jangan disebut najis. Itu udah seperti itu memang. Ya. Maka seperti itu juga ketika misalkan muntah, kita nak muntah nih, tadi ini misalkan ya, tadi itu, tapi kawan paksa boleh telan, tapi kuda pacak gembayang mendian telan itu, kuda pacak gembayang. Tapi kalau dia belum keluar, berarti dia itu belum dihukumi sebagai najis, ya belum dihukumi sebagai najis. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Sama enggak dia zatnya? Hand sanitizer tadi ya? Allahu alam ya. Kalau ku sendiri tidak masalah. Ya. Kalau pendapatku sendiri, misalkan yang tadi ya, digunakan alkohol sendiri misalkan. Kita sudah berwudu, kemudian kita gunakan alkohol untuk mencuci tangan, dan ada najis. Ya, ini pendapat ana sendiri, gitu loh.
Tapi yang di atas sana itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Ya, itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Karena penggunaannya pun berbeda. Kataku tadi. Penggunaannya pun berbeda. Ini zat pembersih, ini zat makanan, kan beda ceritanya. Ya. Dan khamr yang memabukkan itu adalah zat makanan yang memabukkan. Itu dia. Ya. Tapi kalau dia memang zatnya pembersih, kita minum pembersih misalnya kira-kira tewas kan gini, benar kan? Nah, karena fungsinya pun berbeda, gitu loh. Jadi Allahu a'lam ya. Ana sendiri menghukuminya tidak sebagai najis itu. Alkohol misalkan, kemudian apa namanya? Yang tadi untuk pembersih tangan tadi, ana menghukuminya tidak sebagai najis. Ya. Tapi memang dia itu zat pembersih yang memang tidak boleh untuk dikonsumsi. Yang memang tidak boleh untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu. Ya. Jelas ya? Oke ada ya? Kalau tidak ada lanjut nih, bab sholat habis ini. Oke ada yang lain? Oke ada pertanyaan? Yang lain tidak ada ya? Lanjut ya? Kitabus Salat, pembahasan tentang solat. Ya, jadi bab najis, bab tentang bersuci lah selesai. Satu bab baru habis. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke dalam bab solat. Ya, solat itu arti secara bahasanya adalah doa. Ya, tapi jangan ngambil makna syar'i baik. Karena jangan mengambil makna bahasa saja, tapi harus ada makna syariat, gitu loh. Ya, harus ada makna syariatnya. Apa makna syariatnya? Ya, amalan-amalan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Itu pengertian syariatnya, yang nanti akan dijelaskan rukunnya apa, kemudian wajib-wajib sholat itu apa, ya. Kemudian di sini Imam Abi Syuja menyebutkan as-salawatu al-mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Ya. Rasulullah SAW bertanya, as-salawatu khamsun katabahunallahu alal ibad fil yaumi wa laylah hal alayya ghairahun. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benar tak solat itu cuma wajib 5 kali? Kalau kulah melakukan yang 5 ini, ada tak solat wajib yang lain? Apa kata Rasulullah? La, tidak, kecuali kamu melakukan solat sunnah. Ya, tidak kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Jadi sholat yang 5 ini merupakan rukun. Rukun itu artinya apa arti rukun? Rukun itu tiang ini. Kalau dia hilang maka bangunan itu rubuh. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat. Ya. Salat itu betul-betul rukun dan harus digawe, ndak pecah ndak. Gitu loh. Dan ancamannya orang yang meninggalkan salat, ini ancamannya. Ya, ancamannya orang yang meninggalkan salat dalam mazhab Syafi'i. Aku sebut lo dalam mazhab Syafi'i ini, dibunuh. Mazhab Syafi'i. Lah mulai agak-agak ini kan. Agak-agak nakat kan. Ini mazhab Syafi'i ini. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu yuktal, dibunuh. Tapi jangan pulang ini langsung pisau. Kalau apa yang tidak sholat langsung disapu di situ. Tidak boleh. Paham ya? Itu tidak boleh. Cuman dibahas ancamannya. Kalau memang ada hukum Islam, itu ancamannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang tidak sholat lah dia dibunuh, tidak perlu disolati.
Artinya apa? Mendadak disolati. Murtad dia. Makanya penting sholat itu. Dan banyak orang yang tidak tahu pentingnya sholat. Ya, banyak orang yang tidak tahu pentingnya sholat, gitu loh. Jadi itu hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan kewajiban yang paling pertama dihisab, sholat. Kewajiban yang paling pertama dihisab itu adalah sholat. Jadi hubungan ibadah kita itu ada dua bentuknya. Ibadah kepada Allah, kemudian ibadah kepada sesama manusia. Ibadah kepada Allah yang pertama kali dihisab itu sholat. Kemudian ibadah sesama manusia, ini maksudnya muamalah, hubungan antara manusia. Yang pertama kali dihisab adalah darah dan harta. Paham nggak maksud darah dan harta itu? Darah itu pernah ada kita membunuh orang, pernah ada kita menyakiti orang lain, pernah ada kita mengambil kehormatan orang lain. Itu yang akan dihisab dulu. Kemudian harta, pernah ada kita punya utang kan orang. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan orang yang mati syahid, kalau dia punya utang, tidak pacak masuk ke dalam surga sebelum utang lunas. Ya, berat. Orang yang meninggalkan sholat lebih kali. Ya, orang yang meninggalkan sholat lebih kali. Dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan ya, ma salakakum fi saqar. Orang-orang ditanya, apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka Saqar sana? Ya. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika hidup tidak pernah sholat. Itu salah satu sebab. Makanya sholat ini hukumnya wajib, lebih wajib daripada ibadah manapun itu. Dan harus dilakukan tunggat-tunggit. Paham ya? Harus sesuai dengan ilmu syariat. Jadi jangan kalau ada sholat gaya baru. Paham tak maksudku sholat gaya baru itu? Sholatnya cukup cikeneng baik. Aku niat dalam hati sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan ke sholat namanya ini. Ya. Dan kalau ada yang mengajarkan yang seperti ini rela lain. Ya. Harus tegas ini. Itu tidak ada perbedaan ulama age itu. Itulah di luar mazhab namanya. Ya. Makanya ketika tadi kalau ada yang mengajarkan sholat cikeneng, nak ditanya, apa imam dia ini? Imam dia ini apa? Men Imam Syafi'i, tidak ada model kah Imam Syafi'i ini? Ya. Lebih kali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sholat, kata Aisyah ya. Aisyah itu istri Rasulullah. Rasulullah sholat itu sampai bengkak kakinya. Men kita mungkin bengkak main bal. Men kita ini. Rasulullah SAW itu bengkak karena sholat. Lame berdiri. Berdiri lame. Bengkak. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kata Aisyah. Aisyah nyebut, ya, kenapa engkau masih terus melakukan sholat? Padahal dosamu diampuni, yang lalu dan yang akan datang. Kemudian Allah juga telah menyiapkan surga, pasti masuk ke dalam surga. Dijawab Rasulullah, afalam akunu abdan syakura, boleh tak aku itu menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW ini manusia paling afdol. Maka kalau ada yang mengajarkan kedekatan dia kan Allah tuh sampai nyebut dia tak wajib agi sholat, rela lah beda. Ya, bahasa kasar inilah sesat nih, tidak sesuai agi. Itu bahasa kasar. Dan bahasa halus rela beda. Ya. Jadi macam itu. Jadi sholat itu harus tetap tunggat-tunggit, harus tetap 5 waktu. Ya, harus tetap 5 waktu. Kemudian az-zuhru, yang pertama sholat yang wajib
adalah zuhur. Di sini membahas waktu-waktu sholat. Zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalu syams. Wa akhiruhu idza zarat dhilluhu kulli syai'in mithlahu. Awal waktu zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir. Tet. Kalau matahari itu sejajar, bukan sejajar ya, tegak. Artinya ketika kita berdiri di bawah matahari itu tidak ada bayangan sama sekali. Berarti lu ada masuk waktu zuhur. Tapi kalau misalkan matahari itu sudah tergelincir, maka sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya, sudah masuk waktu sholat zuhur. Kemudian waktu asar. Salah. Terakhir kapan waktu zuhur itu? Waktu zuhur itu terakhir ketika bayangan itu sama dengan tinggi kita. Makanya Rasulullah dia menjelaskan dengan jam kan? Rasulullah SAW itu menjelaskannya dengan matahari. Ya, menjelaskannya dengan matahari. Ketika bayangan kita tinggi sama kan kita, itu sudah masuk waktu asar dan sudah berakhir waktu zuhur. Ya, sudah berakhir waktu zuhur. Waktu sebelumnya ya, dalam mazhab Imam Syafi'i ini, waktu sholat itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, waktu masuk sholat. Yang tadi ku jelaskan itu waktu masuk lah. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar atau waktu memilih. Nek jam ini boleh, nek jam ini boleh. Berarti waktu ikhtiarnya tadi mulai dari awal waktu sampai akhir waktu. Gitu loh. Ya, ketika kita sholat di antara waktu ini, maka tetap sah sholatnya. Sholat zuhur itu. Kemudian yang ketiga, waktu afdol. Ada waktu afdol melakukan sholat itu. Kapan afdol? Kalau untuk sholat zuhur, waktu afdolnya ketika matahari itu tidak ada hangat-hangat lagi. Jadi men afdol, kita bercakap afdol ya, sekitar jam 1:30. Tapi men kita praktek baca ramai masjid. Paham tak maksudku? Azan lah tengah 2, kuningo ramai masjid. Ya, ramai masjid. Pasti datang weh. Tuh ini azan apa ini? Ya. Jadi waktu afdol itu ketika matahari itu sudah tidak terasa panas. Gitu loh. Ya, sudah tidak terasa panas. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Abridu bis sholati zuhur. Ketika kalian ingin melakukan sholat zuhur, tunggulah matahari itu sampai agak dingin. Tapi kita lah pakai AC bay, alhamdulillah. Ya, apalagi di Mekah misalkan pakai AC bay. Ya, alhamdulillah. Ngapa Rasulullah SAW itu nyuruh agak nunggu dingin supaya ika itu khusyuk sholat. Ya, akulah wah ngerasa sholat anget keneng ini. Keneng ini nunggu anget, lah kenangos rasanya. Ketika sholat dalam keadaan itu rasanya apa? Habilailah imam ini udah ya. Ya, ngapa? Karena masjid itu samai dulu. Masjid kampus kami kecet macam inilah samai. Mahasiswa banyak. Ya, masjid kampus itu. Waktu itu belum ada masjid yang baru, masjid besar belum ada. Jadi ketika sholat zuhur itu asalnya penuh sampai belakang, pasti sholat di luar. Kalau sholat di luar, di atas apa namanya, paping blok itu, panas sudan, ya, di atas paping blok itu, keneng ini sujud di atas itu, angos selesai, keneng ini, ya. Maka Rasulullah SAW itu nyuruh tunggu agak dingin, gitu loh, ya, tunggu agak dingin. Itu salah satu
sunnahnya, waktu afdol pulih. Tapi jangan kelak pakai alasan pulih nih kelak belah aku nunggu waktu afdol. Apa gawe ya? Nonton balap di TV. Mana ini afdol kira-kira? Afdol mendatangi masjid atau menunggu waktu afdol? Jelas mendatangi masjid. Afdolnya. Ya. Jelas mendatangi masjid. Karena kenapa? Karena sholat berjamaah itu lebih afdol daripada melakukan sholat di waktu afdol. Gitu loh. Ya. Daripada melakukan sholat di waktu afdol. Dan Rasulullah melakukan sholat di waktu afdol itu jarang-jarang. Lebih banyak Rasulullah SAW itu melakukan sholat ketika jamaah itu sudah berkumpul di masjid. Itu Rasulullah SAW. 3 lah ya. Kemudian apa? Waktu darurat. Apa waktu darurat ini? Waktu darurat ini di ujung-ujung waktu. Ya, di ujung-ujung waktu, yang dimana Rasulullah SAW itu menyebutkan orang munafik itu sholatnya di ujung-ujung waktu. Orang munafik itu kelak sholat zuhur akan masuk sholat asar. Sholat zuhur deh, sholat asar lakan materi tenggelam baru sholat asar. Sholat maghrib kelak lakan iso di ujung-ujung waktu. Ya, ini padahal kan hame baik. Cuman diputer geser. Rotasi kita itu melakukan sholat. Samanya baik ujung-ujungnya. Ya, ada waktu darurat. Maka waktu darurat ini digunakan untuk orang-orang yang darurat. Jangan untuk yang kita yang tidak di darurat ini. Ya, itu waktu darurat, waktu daruri namanya. Dan kalau misalkan kita tidak memiliki kondisi darurat tapi menggunakan waktu darurat, di situ kita disebut orang munafik, kata Rasulullah. Orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Salah satu sifat sholatnya seperti ayam matok pemakan. Coba kita ada ayam itu matok pemakan macam mana? Deras kan? Tek 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 deras sholat. Ngejar waktu tadi. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Ngejar waktu. Gitu loh. Ya, karena waktu lah kena sebentar lagi ngebut deh. Macam ayam matok, kata Rasulullah SAW. Ya. Saking deras sholatnya. Maka waktu darurat, jangan melakukan sholat di waktu-waktu darurat. Gitu loh. Kemudian ada waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya, waktu yang diharamkan untuk sholat. Kalau lewat waktu, ya, kalau lewat waktu jangan melakukan sholat di luar waktunya, haram hukumnya. Atau kena kita yang menentukan waktu, ya. Subuh ini agak sulit, bangun jam 5 kelak jam setengah 8 aku subuh. Udah dipacao. Cuman lagi saja seperti itu. Maka waktu itu sudah Allah tentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah Allah tentukan waktunya. Ketika sudah Allah tentukan waktunya, kita yang menyesuaikan. Ya. Kita yang menyesuaikan. Jangan kita nyuruh Allah yang menyesuaikan kita. Tidak diberadab itu namanya. Ya. Tidak diberadab kita. Kita kan bos, be. Macam mana? Kita menyesuaikan bos, apa bos yang menyesuaikan kita? Kan kita yang menyesuaikan APG dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ya, jadi kita yang harus menyesuaikan dengan waktu-waktu ini. Gitu loh. Dan harus diusahakan. Ya. Lazan. Ada pertanyaan enggak? Sebelum tutup, deh. Muqaddimah ya, bab salat. Insyaallah nanti kita lanjut dengan waktu-waktu sholat deh, waktu-waktu sholat. Waktu sholat isya ini boleh dikaitkan? Boleh. Kalau sedang belajar ini. Ada masalah? Ya. Macam ini misalkan, lazan ya, nak ditakhir, tidak masalah. Afdal.
Makanya ketika tadi kita menjelaskan waktu afdol salat zuhur. Waktu afdol salat isya itu kapan? Ketika atamah itulah agak malam, sekitar jam 9. Ya, sekitar jam 9, jam setengah 10. Itulah afdol melakukan salat isya, tapi dengan syarat tetap berjamaah. Ya, tapi ketika tadi kalau kita azan jam 9, ramai masjid. Ya. Masjid ramai. Jadi boleh agak ditakhir. Gitu loh. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ya bareng di masjid. Umar bin Khattab datang, nanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, istri-istri kami, anak-anak kami lah tidur baik di rumah. Apa yang maksudnya? Menandakan sudah malam kan? Kapan kita naikkan hamba yang isau? Kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW ketika itu menjawab, kalau engkau tahu waktu yang paling afdol melakukan sholat isya, ya inilah waktunya. Ya, maka Rasulullah SAW di situ menjelaskan. Dan Rasulullah SAW belum mendirikan sholat, sengaja belum didirikan, gitu loh. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah melihat orang-orang itu berkumpul, langsung didirikan sholat. Ya, jadi misalkan sholat isya kita yang macam sekarang agak ditakhir misalkan, dengan jawab pertanyaan lo, tidak ada jadi masalah. Ya. Tapi ketika tadi toh macam mana ini ya lingkungan kita sendiri, ya itu, jadinya macam itu, ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup nih? Tidak ada ya? Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mana ada pertanyaan daripada mubazir lah ya, kalau tulis baik di kertas, kirim tulis di sini. Men malu nanya, ditulis. Kalau dibaca baik, ya. Mana ada pertanyaan yang agak-agak secret ya. Karena ibu-ibu kemarin tak kurang nanya, ada berani ibu-ibu tuh malu dia nanya. Jadi kalau mana ada pertanyaan basing apa ini ya, apa namanya, apa kasusnya, tulis dah di rumah diam-diam. Jadi kena tak kenapa ya. Ya, kalau kita bahas menpacak dijawab, men ada pacak dijawab kan PR, ya PR. Ini seperti itu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.